Oke, kita bahas yuk satu topik yang kayaknya ada di mana-mana, terutama di konten-konten motivasi online, passive income. Konsep yang kedengarannya enak banget ya, tapi apa sih sebetulnya passive income itu? Yuk kita bedah bareng-bareng antara mimpi dan realitasnya. Nah, ini dia kan impiannya. Bayangannya tuh kita lagi liburan pantai, atau mungkin lagi maraton serial di rumah. Tahu-tahu ada notifikasi uang masuk. Gak kerja, tapi duit datang terus. Ini versi fantasi yang sering banget dijual. Tapi pertanyaannya, beneran segampang itu? Oke, mimpinya udah. Sekarang kita reality check dulu deh. Soalnya ada kesalahpahaman yang lumayan besar tentang apa itu passive income yang perlu kita luruskan bareng-bareng. Disinilah letak perbedaan paling kuncinya. Yang kiri itu kan yang kita bayangin, santai-santai dapat duit. Nah yang di kanan itu kenyataannya. Ada kata kunci yang penting banget di situ, sistem. Kamu nggak bisa nikmatin hasilnya kalau belum membangun fondasinya dulu. Dan membangunnya itu butuh kerja keras yang luar biasa di awal. Jadi kalau kita lihat definisi formalnya, bunyinya kayak gini. Coba perhatiin deh kata-kata. Setelah sebuah sistem berjalan, bagian pasifnya itu baru benar-benar dimulai setelah kerjaan berat di depannya selesai. Jadi ini bukan soal nggak kerja sama sekali, tapi lebih ke kerja cerdas di awal untuk bisa santai di kemudian hari. Analogi pohon jati ini ngegambarin konsepnya dengan pas banget. Kamu kan nggak bisa langsung neduh di bawah pohon jati pas hari pertama nanam bibitnya kan? Kamu harus siram, rawat, dan sabar nunggu bertahun-tahun. Nah passive income juga gitu. Ini permainan jangka panjang. Terus gimana dong cara bangunnya? Secara umum ada dua jalur utama yang bisa ditempuh, dan dua-duanya ini punya tantangannya masing-masing. Jalur yang pertama ini butuh modal. Contoh paling umumnya ya lewat investasi di pasar modal. Misalnya dapat dividen atau gampangnya bagi hasil keuntungan perusahaan dari saham yang kita punya atau kupon dari obligasi. Ini cara yang valid banget, tapi ya itu jelas butuh modal yang gak sedikit buat dapetin hasil yang signifikan. Nah, kutipan ini walau kedengarannya lucu, tapi bener banget loh. Kalau mau hidup dari dividen doang, modal yang kamu perluin itu harus super besar. Kalau modalnya cuma cukup buat jajan, ya hasilnya juga cuma cukup buat jajan cilok. Jadi, jalur ini sangat bergantung sama seberapa banyak uang yang bisa kamu taruh di awal. Oke, jalur kedua ini nggak terlalu bergantung sama uang, tapi gantinya sangat bergantung sama waktu, keahlian, dan kreativitas kamu. Di sini kamu bikin sebuah aset digital, misalnya nulis e-book, bikin video kursus, atau ngejual foto-foto di internet. Aset ini dibikin sekali, tapi bisa dijual berkali-kali tanpa kamu harus bikin lagi. Ini contoh nyata yang menarik dan jujur aja kocak banget sih. Cerita ini nunjukin kalau kadang pasar itu nyarinya sesuatu yang super spesifik atau istilahnya niche. Kita nggak pernah tahu aset digital mana yang bakal laku keras. Kadang kuncinya itu justru nemuin pasar yang unik buat keahlian atau bahkan ya pengalaman aneh kita. Sekarang kita harus bahas sisi gelapnya nih karena ini penting banget. Banyak banget penipuan di luar sana yang pakai kedok peluang passive income. Padahal sebetulnya itu cuma skema buat ngambil duit kamu. Tolong perhatiin baik-baik ya tanda-tanda bahaya ini. Kalau ada tawaran yang kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan, kemungkinan besar itu emang nyata. Dijanjiin untung pasti 10% sebulan, nggak ngomongin risiko sama sekali, disuruh ngajak-ngajak orang lain terus, wah hati-hati. Itu ciri-ciri skema Ponzi atau MLM predator. Dan ini adalah kisah nyata tentang biayanya. Risikonya itu bukan cuma finansial loh, tapi juga sosial. Terjebak di skema kayak gini seringkali malah merusak hubungan kita sama teman dan keluarga karena ada tekanan buat terus-terusan merekrut mereka. Oke, setelah kita lihat dari berbagai sisi, mulai dari mimpi, realita, cara, sampai bahayanya, mari kita tarik kesimpulan utamanya. Apa sih prinsip intinya? Jadi, intinya tuh ini, nggak ada yang namanya makan siang gratis. Untuk bisa membangun passive income yang beneran, kamu harus investasi besar di awal. Pilihannya cuma dua, kamu investasi modal yang besar, atau kamu investasi waktu dan keahlian yang besar. Nggak ada jalan pintas. Nah, ini dia pesan utamanya. Anggap aja passive income itu sebagai hadiah dari kerja keras dan perencanaan cerdas yang kamu lakukan hari ini, bukan jalan pintas untuk lari dari kerjaan. Urutannya jangan sampai kebalik, kerja keras dulu, baru bisa santai nanti. Dan sekarang, pertanyaan terakhir ini buat kamu. Poin krusialnya adalah, aset apa yang akan kamu mulai bangun hari ini? Mungkin dengan nyisihin sebagian kecil gaji buat mulai investasi, atau mungkin dengan ngeluangin 1 jam sehari buat mulai nulis e-book. Pilihannya ada di tangan kamu. Membangun masa depan finansialmu itu dimulai dari satu langkah kecil.